Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kembali lagi dengan kami kelompok 4. Pertama-tama, tak kenal maka kenalan. Biar makin kenal, makin tahu, makin sayang. Makin bersahabat kali. Iya, makin sayang dalam persahabatan gitu maksudnya. Oke, ini perkenalkan diri kami dulu ya guys. Halo semuanya, aku Kurnia Jarianti atau biasa disapa Nia. Halo semuanya, aku Sinaryati Pertiwi, biasa dipanggil Sinar, bisa juga dipanggil Tiwi. Dan aku Asma Syahida, akrab dipanggil Asma. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu materi fisika nih. Waduh, biasanya kalau udah dengar kata fisika, kayak udah takut duluan gak sih? Iya nih, bener banget. Bawaannya, aduh, sikip boleh gak sih? Tunggu dulu guys, kami bakal bawain materi fisika ini dengan sederhana kok. Janji gak susah? Janji dong. Seperti yang kita tahu ya, bumi yang menjadi tempat tinggal kita sebagai manusia, dan ada juga hewan, tumbuhan. Bumi itu merupakan tempat yang cukup kompleks gitu. Nah, betul banget nih ya. Bahkan bumi kita ini memiliki medan magnet loh. Nah, medan magnet tersebut berperan sangat penting dalam menunjang kehidupan kita sehari-hari. Wah, keren ya. Emang medan magnet buat apa aja sih? Aku sih pernah baca-baca kalau ternyata di speaker handphone, di TV, atau bahkan di laptop itu ada magnetnya loh. Kompas juga nggak sih? Betul-betul. Kompas juga ada penerapan medan magnetnya. Wah, keren juga ya ternyata. Berarti barang-barang yang ada di sekitar kita ini banyak yang menggunakan magnet ya? Betul. Tapi kalian tahu nggak sih dari mana medan magnet bumi itu berasal? Nah, medan magnet itu disebut juga medan geomagnetik, yaitu medan yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga batas di mana medan magnet bertemu angin matahari. Nah, medan magnet yang ada di bumi ini merupakan salah satu faktor yang memungkinkan kehidupan di bumi loh. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih, apa sih peran medan magnet buat bumi kita? Jadi, perannya itu dapat melindungi kita dari semua bahaya yang menyerang bumi kita ini. Oh ya, kayak partikel bermuatan tinggi dari matahari dan radiasi kosmik bukan? Bener banget. Selain itu, medan magnet juga menjaga bumi, sehingga badai matahari nggak nembus atmosfer bumi kita. Hebat banget nggak sih? Wih, hebat banget sih. Tapi bentar, kok bisa ya? Jadi tuh, medan magnetik bumi itu bisa memantulkan sebagian, yaitu partikel bermuatan dari matahari yang mampu mengionisasi lapisan atmosfer bumi, gas-gas yang terkena angin matahari. Oh iya, hal itu juga terperangkap dalam gelombang magnet yang dapat terbawa arus angin matahari, yaitu sebuah proses yang mungkin pernah terjadi di planet Mars. Wah, seru nggak sih kayak gini? Tapi lebih ke serem nggak sih? Iya, kalian tahu nggak sih dari mana asalnya perisai bumi alias medan magnet ini? Oh iya, kalau aku sih taunya, kita kan tahu nih kalau bumi itu punya banyak lapisan seperti kerak bumi, mantel bumi, hingga inti bumi yang terbagi lagi menjadi inti luar dan inti dalam. Nah, pada inti dalam bumi ini terdiri dari besi dan nikel. Mereka lah yang menghasilkan medan magnet bumi. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi nih, di bagian inti dalam, di sana itu memiliki suhu yang sangat panas, bisa sampai 5.700 derajat Celcius.
Wah, panas banget ya. Kalau mau masak telur ceplok udah nggak perlu kompor lagi tuh. Iya, bisa. Kalau enggak, kita yang mateng nggak sih? Karena suhu dan tekanannya sangat tinggi, membuat besi dan nikel di inti luar mencair. Karena panas yang merambat naik dari inti dalam bumi. Proses itu yang disebut dengan proses konveksi, bukannya? Betul banget tuh Nia. Jadi, selain menyebabkan besi dan nikel di inti luar mencair, proses konveksi tadi juga menyebabkan partikel besi dan nikel cair tersebut bersirkulasi dan bergesekan satu sama lain. Sirkulasi partikel besi dan nikel inilah yang kemudian menghasilkan medan magnet yang sangat kuat yang bisa mempengaruhi berbagai macam benda yang ada di sekitar bumi. Nah, betul banget. Sekarang udah tahu kan ya, ternyata energi panas dari inti bumi lah yang menghasilkan medan magnet. Ngomong-ngomong tentang magnet bumi, di tahun 2020 itu ada berita yang cukup mengejutkan dari situs NASA loh. Hah? Apa tuh? Jadi, NASA itu menemukan penyok pada magnet bumi. Penyok nggak tuh? Jadi, nggak cuma itu loh. Penyok yang sudah ada lama di bumi ini juga mengalami pelebaran ke arah barat dan terbelah menjadi dua. Nah, medan magnet bumi juga berfungsi sebagai pelindung planet bumi. Terus, apa sih akibatnya untuk kita kalau magnet bumi itu mengalami penyok? Apakah akan ada bahaya yang sedang mengancam kita di bumi? Seperti yang kita udah bahas sebelumnya nih, bahwa medan magnet bumi itu memiliki fungsi sebagai lapisan pelindung yang menyelimuti bumi. Akan tetapi, di daerah Amerika Selatan dan Samudra Atlantis bagian selatan, pelindung ini tuh kayak lebih lemah gitu. Itu yang disebut oleh para ilmuwan sebagai South Atlantic Anomaly atau disingkat SAA ya? Iya benar, adanya anomali ini memungkinkan partikel-partikel bermuatan dari matahari mencapai permukaan bumi lebih dekat dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Radiasi ini bisa mematikan komputer yang ada dan mengacaukan pengumpulan data satelit yang melewati daerah tersebut. Oh, berarti medan magnet yang melindungi bumi normalnya itu bisa menangkal partikel matahari atau terperangkap di zona yang bernama sabuk Van Allen ya? Nah iya, sabuk Van Allen ini yang memberikan cukup ruang aman bagi planet kita dan satelit-satelit yang kita luncurkan. Oh iya, kalau ISS itu apa sih? Nah gini, ISS atau International Space Station adalah salah satu satelit yang diluncurkan oleh NASA. Akan tetapi medan magnet melemah di SAA membuat banyak instrumen sensitif yang ada di sana mati seketika. Nah ketika ISS ini melewati daerah tersebut, beberapa instrumen ISS mengisyaratkan bahwa stasiun itu terekspos partikel matahari yang lebih hebat. SAA pun menyebabkan misi Global Ecosystem Dynamics Investigation atau GEDI yang mengalami power reset sekitar sebulan sekali dan kehilangan beberapa jam data setiap SAA terjadi. Wah, keren banget ya ternyata. Gimana ya NASA menemukannya? Jadi karena hal ini sering terjadi ya, sejak lama geofisikawan NASA itu terus melacak dan mengamati SAA. Mereka memonitor dan memprediksi kemungkinan perubahan anomali ini di masa depan. Oh iya, berarti gitu ya NASA menemukannya? Iya, tahu nggak sih selain ISS dan GEDI, pesawat ruang angkasa lainnya juga terbang di sekitar SAA memberikan hasil pengamatan yang berharga tentang bagaimana daerah anomali tersebut mengalami perubahan. Wah, berarti kesimpulannya South Atlantic Anomaly atau SAA ini sebuah titik di mana medan magnet dalam posisi terlemahnya ya?
Setelah sekian lama para ilmuwan meneliti daerah ini beserta perubahannya, mereka menemui data bahwa ada penyok di magnet bumi yang mengarah ke barat dan terbelah menjadi dua. Lalu apakah anomali ini akan membawa bahaya bagi bumi kita? Well, di permukaan tempat kita tinggal sih mungkin nggak akan ngerasa apa-apa ya. Tetapi di atas tanah di mana satelit mengorbit rendah gitu, mereka berisiko mengalami gangguan pada alat-alat dan bakal kehilangan data-data yang sudah terkumpul. Keren juga ya ternyata. Iya, benar banget nih, Masya Allah. Wah, ternyata seru juga ya bahas ginian. Gimana nih yang lain? Seru banget dong. Setuju, seru banget sih pasti. Besok-besok kita sharing lagi lah. Siap-siap. Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.